Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Bapak Sekretaris, Ibu Bapak pengelola atau unit kearsipan di dinas masing-masing. Dinas apa namanya Pak? Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Iya, penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu. ya. Yang pertama mengucapkan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Dispustaka Indreka yang tidak hadir karena ada urusan juga yang sama pentingnya. Kemudian saya mewakili beliau menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas inisiatif dinas OPD kita ini untuk bersemangat mengelola arsip. Nah, itu kita sampaikan apresiasi pertama di situ. Maka insya Allah poin yang pertama yang kita ingin sampaikan bahwa berdasarkan amanah dari Undang-Undang 43 tahun 2007 pasal 35 itu yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Nomor 3 pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rekahan tentang kearsipan mengamanahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelola kearsipan di masing-masing OPD. Nah, ini persoalan pertama. Ya. Jadi ini apa yang kita lakukan ini adalah amanah undang-undang yang tidak ditindaklanjuti oleh amanah dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesan yang saya dapati 1 tahun lebih di Dinas Perpustakaan adalah belum semua kita menganggap penting itu mengelola arsip. Belum semua kita menganggap penting. Ya. Karena tahun 2018, 2019 sampai 2020 keluar surat edaran dari Bupati tentang surat edaran pembentukan unit kearsipan. Dan ternyata setelah saya evaluasi di kantor, saya sampaikan kepala bidang berhenti itu bikin surat. Ya, lebih baik kita komunikasi langsung. Alhamdulillah sudah banyak OPD yang terbuat dengan cara begitu. Teman-teman tidak menindaklanjuti, padahal itu Bupati dengan Sekda yang tanda tangan. 2018 itu Pung Heru tanda tangan sebagai Sekda. 2019 itu Pak Wakil Bupati, 2020 itu Pak Sekda lagi, Pak Haji Baba. Tetapi dengan surat itu tidak terbentuk itu UK. Nah, ini persoalan. Nah, lalu kemudian kita tempuh jalan lain. Maka alhamdulillah karena sudah mulai. Nah, Bapak Ibu, UK yang baik ini Pak Sekretaris, nanti ketika kita tes, carikan saya arsip tentang ini pada tahun 2010. 5 menit itu dia dapat, itu arsip yang baik. Tapi kalau dia sudah kasak kusuk ke sana ke sini cari, lalu dia tidak dapat, jadi arsip yang tidak baik. Nah, itu indikatornya itu Pak, kalau dalam waktu singkat. Nah, saya tanya tadi Pak Sek, insya Allah arsip yang ada di sana, bila orang yang simpan itu masih ada, insya Allah dalam waktu singkat kita temukan. Persoalannya pegawai tadi itu mutasi terus. Kalau dia dikasih pindah, hilang jejak arsip. Nah, inilah ilmunya teman-teman di kearsipan. Jadi ada metode, kita hanya baca satu saja. Disuruh cari kertas, arsip, kita hanya baca selembar kertas, langsung kita temukan, oh, arsip tentang ini pada tahun sekian, dia ada di rak sekian, pada dos sekian, coba cari di situ. Nah, itu ilmunya. Nah, itulah yang teman-teman punyai di arsiparis punyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan unit kearsipan yang disebutkan di dalam SK Bupati mengenai unit kearsipan tadi mempunyai ada 5 tugas. Yang pertama, melaksanakan pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah yang
ada di lingkungannya. Maksudnya ini adalah arsip-arsip yang ada di unit kearsipan yang ada di kantor Bapak harus diolah atau dikelola dengan baik sehingga nantinya jika diperlukan ataupun dibutuhkan bisa dengan segera ditemukan. Contoh tadi misalnya yang Bapak Sekretaris sampaikan, kalau misalnya arsip di sini sudah diberkaskan secara baik, dalam hal ini orang yang menyimpan yang bisa menemukan. Kalau itu masih terlalu sempit pemahamannya, karena kalau mengenai arsip yang sudah tertata dengan baik, siapapun yang mencari akan bisa ditemukan. Contohnya misalnya surat SK itu kalau misalnya yang menyimpan itu yang menemukan kembali, berarti cara penyimpanannya itu belum bersifat umum, artinya orang lain tidak bisa menemukan. Dengan cara itu kami akan sampaikan nanti seperti apa, bagaimana arsip yang disimpan oleh seseorang akan ditemukan siapapun yang bisa menemukannya. Itu tadi. Itu yang merupakan fungsi atau tugas yang dimaksud di dalam poin kedua, yaitu mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi. Terus yang ketiga, melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungannya. Maksudnya di sini adalah arsip-arsip yang sudah inaktif, sudah tidak memiliki nilai guna lagi, itu kita melakukan penyusutan. Artinya arsip yang sudah melewati batas penyimpanan. Di dalam pengarsipan ada yang namanya jangka simpan arsip atau jadwal retensi arsip. Itu sudah ada dibagikan di kantor sini. Di situ merupakan pedoman bagaimana arsip tersebut disimpan, kapan jangka simpannya harus dimusnahkan. Makanya kadang itu di OPD terjadi penumpukan karena kita tidak melaksanakan pemusnahan ataupun penyusutan yang ada di poin 3 tadi. Artinya arsip yang dimusnahkan itu mungkin masa jangka simpannya atau retensinya sudah habis. Jadi kita harus memusnahkannya dengan cara membakar ataupun mencaca. Artinya menghilangkan fisik arsip supaya menghindari penumpukan yang ada di ruang kerja kita. Itu yang masuk di poin ketiga. Terus yang masuk di poin keempat itu mempersiapkan pemindahan dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Di sini maksudnya adalah semua OPD diwajibkan untuk menyerahkan arsip di atas 10 tahun kepada lembaga kearsipan kabupaten kota. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. OPD yang bersangkutan hanya bisa menyimpan arsip di bawah 10 tahun. Itu inaktif. Jadi mulai dari arsip itu aktif tercipta, kita simpan di unit pengolah kita di sekretariat. Itu setelah tahun berjalan kita menyimpannya di unit kearsipan selama 10 tahun itu. Jadi arsip yang disimpan di unit pengolah, unit kearsipan, setelah melewati batas penyimpanan 10 tahun, itu kita pilah dan kita serahkan ke lembaga kearsipan yang ada di kabupaten kota. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu yang disebutkan di dalam poin keempat untuk tugas daripada unit kearsipan. Terus yang kelima, melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Maksudnya adalah bahwa kita sebagai unit kearsipan yang ada di OPD kita harusnya melakukan pembinaan terhadap unit-unit ataupun bidang yang ada di OPD kita masing-masing. Misalkan contohnya di sini unit kearsipannya itu kan di bawah sekretariat, artinya umum dan kepegawaian. Jadi mungkin bidang perizinan ataupun bidang yang lainnya layanan kita harus dari dinas dari unit kearsipan kita harus membina terhadap arsip perizinan yang ada di perizinan. Arsip perizinan ini menyimpan arsipnya di unit kearsipan tadi. Jadi kita sebagai pembina di lingkungan OPD yang di dalam intern. Untuk itulah gunanya dibentuk unit kearsipan di OPD, karena dia sebagai pengolah di dalam
pengolahan arsipnya. Ya, ini tadi merupakan fungsi atau tugas yang dimiliki oleh unit kearsipan. Arsip aktif itu kita berkaskan di dalam filing kabinet. Filing kabinet itu biasanya ada di semua OPD karena dia merupakan lemari besi yang seperti laci. Sarana prasarana yang digunakan pada saat kita menggunakan filing kabinet ini, dia folder gantung seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan map lagi, kita menggunakan folder gantung. Jadi arsip yang disimpan di dalam sini kita tinggal gantung di filing kabinetnya tadi dengan cara memberikan label. Nanti kita akan praktekkan seperti apa label yang disimpan di sini sehingga kita bisa tahu arsip ini pas kita buka lacinya kita sudah tahu, oh ini arsip yang saya cari di sini karena dia ada label atau penamaan di foldernya. Untuk seperti ini yang ada di kantor kami untuk arsip yang aktifnya, Bu. Arsip aktif ini bisa kita menggunakan juga untuk personal pegawai. Misalnya pegawai atas nama ini dia memiliki folder gantung ada 6. Misalnya SK-nya tersendiri, cutinya tersendiri, apalagi ijazahnya tersendiri, KGB-nya tersendiri, maka pada saat kita mencari arsip maka akan segera kita temukan dengan cepat karena kita mempunyai label. Jangan mungkin kita masih menggunakan map ordinary yang mesti kita bolak-balik atau angkat dulu baru kita bisa mengambil arsipnya. Kalau seperti ini kita tinggal buka lacinya, kita sudah lihat, oh seperti ini arsipnya. Itu untuk personal pegawai. Terus untuk yang surat masuk surat keluar ini bisa digunakan juga. Kenapa? Karena misalnya arsip yang surat masuk surat keluar kita buatkan label, Bu. Misalnya di sini contohnya perizinan. Jadi kita bikin label di atas perizinan. Jadi semua arsip yang terkait dengan perizinan kita masukkan di dalam sini. Jadi pas kita buka lacinya itu folder gantung, kita sudah tahu, oh perizinan di sini, layanan di sini, KTP-nya di sini. Karena kita sudah pisahkan memang berdasarkan masalahnya. Dan ini kalau penggunaan klasifikasi yang dilampirkan di label itu kan sudah ada kemarin kita kita bagi ke sini. Pengolahan arsip. Nah, seperti itu untuk pengolahan arsip aktifnya. Nah, nanti kita akan praktekkan langsung di ini anunya. Filing kabinetnya seperti ini nanti. Nah, ini sebenarnya filing kabinet ini terlihat mubazir karena kita tidak peruntukkan untuk penyimpanan arsip aktif yang seperti ini menggunakan ini. Ya, artinya tidak maksimal penggunaannya karena seperti ini. Jadi pada saat kita memberkaskan arsip di sini, kita gabungkan nanti surat masuk surat keluar. Artinya untuk pencatatan penomoran surat masuk surat keluar tetap terpisah, namun pemberkasannya nanti akan disatukan di filing kabinet. Jadi misalnya surat masuk tentang kepegawaian, berarti dia ada di 800 kepegawaian. Semua masalah kepegawaian kita masukkan di folder yang kita simpan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim dari Perpustakaan dan Kearsipan karena bisa memenuhi undangan kami untuk hadir di tempat ini dalam rangka membimbing, membina kami dalam hal pengarsipan. Oleh karena kenapa di DPM PTSP ini sangat terbatas ruangan, sementara arsip itu berserakan di mana-mana. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini tentu saya apresiasi, saya salut mengenai bimbingannya tadi. Nah, adapun bimbingan teknis yang kita lakukan, saya kira ini sangat positif sekali dan teman-teman tadi yang kita tugaskan di setiap bidang, saya kira kita sudah bimbing dan alhamdulillah mereka, saya lihat saya sangat antusias dan memahami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini
bisa menyelesaikan persoalan-persoalan arsip ke depan. Amin. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan tentu kalau kami membutuhkan, tentu kami akan menyampaikan lagi, meminta lagi, apakah melalui persuratan ataukah secara langsung. Ya, terutama ini menertibkan ini arsip ini yang ada di bidang pelayanan, itu yang lebih penting. Oleh karena kenapa? Ya, tadi penyelenggaraan pemerintahan yang bagus itu tentu harus di backup dengan arsip yang memadai, tertib dan memadai. Saya kira itu yang bisa. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sampaikan salam hormat kami kepada Pak Kadis, Pak Sekretaris. Semoga ini bisa menjadi menjadi harapan dan bimbingan untuk bimbingan kami secara terus menerus. Dan menjadi contoh bagi OPD lain, Pak. Insyaallah tidak kita menafikan seperti itu, tapi yang jelas ya cukuplah misalnya kami yang bisa mempraktekkan dulu di lingkungan dinas kami. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Salam arsip, Pak. Salam arsip. Salam arsip. Terima kasih, Pak. Terima kasih.